saja saya sudah bilang kepada tolong ya Pak, sediakan spot untuk saya dananya ya. Udah buka kan? Ikut lah. Itu dari semua kan, dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Seiman banyak. Kalau dari awal minumnya soda tuh gampang kan? Mau cari yang mana? Banyak nih. Ada buah ya? Kepala lu kelihatan dikit, coba lu kayak gini mama. Harus kalau kayak mangga Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, apa kabar kalian? Baik. 1 sampai 10 rating untuk hari ini. 8. Kalau paling Itu Ada 10? Enggak. Mas, 8 nih. 8 nih, 8. 8. Wih, keren. Lumayan, bukan 10. buat lah. Buat lab. Sekarang kalian sama untuk 1 jam terakhir ini. 2 jam nih. Seperti biasa, ada yang masih ingat? Main aja. Lu diam enggak lu? Apa dulu nih? Doa. Oke, siapa yang mau volunteer? Enggak usah volunteer, semua dengan suara inspirasi. Aja doa. Amin, Miss. Oke. Bisa masih tutup Oke, mata jadi sih. hari ini kita akan masuk ke materi baru. Setelah dari informasi minggu depan kita kuis pertemuan 1, 2, dan 3. Oke, kita kuis PPT-nya udah. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke topik yang baru tentang konsep kepribadian. Tapi sebelum itu kita review materi minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat tanpa setuju dulu? Siapa masih ingat materi minggu lalu? Lalu kayaknya seru banget loh kelas kita. Ada diskusi, sharing. Masih ingat? Paham. Agen sosialisasi, oke. Ada apa aja agen sosialisasi? Keluarga, teman sepermainan, sekolah, agama, lingkungan kerja. Oke, good ya. Kalian masih ingat apa saja agen sosialisasi untuk kepribadian seseorang. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru tentang konsep kepribadian. Nah, perlu kalian ketahui kalau kepribadian itu terbentuk dari proses sosialisasi. Dan kedua hal ini tuh sangat berkaitan satu sama lain. Tanpa sosialisasi, kepribadian seseorang itu tidak akan terbentuk. Ya, walaupun dia nggak punya sosialisasi, tetapi mungkin kepribadiannya itu akan menyeleweng atau menyimpang dari nilai dan norma. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang apa sih itu kepribadian, kita mau diam dulu, satu diam sebagai pengantar untuk masuk ke materi ini. Biar kalian punya gambaran apa sih itu kepribadian. Nah, hari ini tanggal berapa ya? 18. Tanggal 32. Tanggal berapa? Cepet, Miss. Itu kan 18, Miss. 18. Tanggal 18, nomor 18 ya. 14, 12. 18. Ini kenapa 12? Denso, mana Denso? Oh, nggak masuk. Mampu ya, Bibi ya. Yang udah di bawahnya lagi. Jessica, mana Jessica?
Waduh, bahaya. Nah, Jessica tunjuk satu cowok yang paling lucu ya di kelas ini. Wah. Itu yang mana dulu? Itu baru lewat. Andre. Baru lewat kan? Oh, Andre. Baru mikir dulu. Itu Itu baru lewat makanya. Andre sama Ansa 11-12. sekarang Andre tunjuk satu cewek yang manis menurut Andre. Malas-malas. Wow. Cuma dia ya. Coba ini satu cewek yang manis. Semua pahit kan. Parah banget. Apa ya? Tidak makan. Miss Maria. Benar. Riau. Dia mau cari aman. Jadi jodohin Miss Maria. Tapi kayaknya mau ya. Miss Mina. Selain Miss Maria dan selain Miss Mina. Semuanya pahit. Gak ada yang manis berarti. Halo. Yang paling Gak ada yang tertarik dengan kaum mau. yang paling ramah deh, yang paling ramah. Oh, ini gak ada lagi. Drama. Gak ada lagi. Dan drama. Drama. Oh, mana baik hati. Dre, pilih Calvin, Dre. Miss kasih yang lain. Cheryl deh. Feria aja, Miss. Kok saya? Erin. Ih, Erin. Guys, kumpul HP guys. Calvin berdiri ya. Untuk 3 orang saja. Oke, sekarang berdiri. Nah, sekarang tugas kalian bertiga adalah satu persatu mulai dari Jessica. Jessica. Aduh, ini mau maaf ya. Jessica, sebutkan 3 kepribadianmu. 2 kepribadian tertentu dan 1 kepribadian ganda. Dan tugas kalian adalah menebak apa itu lakukan. Iya, misalnya saya dengar dulu. Misalnya saya tidak suka ngomong kasar, itu yang satu. Yang kedua, saya suka menolong teman. Yang ketiga, saya tidak suka bergosip. Nah, kalian tebak dari 3 ini 1 yang salah. Oke? Aku pergi. Oke, dengar dulu yang di belakang. Bohong. Bohong. Aku perempuan. Bohong. Kepribadian, bukan gender. Aku hidup. Satu lagi. Aku bernafas. Aku bernafas. Apa personality ya? Aku pikir. Oke, Jessica itu baik, soft spoken dan suka menolong teman. Oh, tiga-tiganya sama. Oh, parah Dari banget. 3 ini mana yang salah? Soft spoken. Salah ya. Pakai. Soft spoken salah. Bohong. Benar. Keren. Berarti kalian udah mengenal Jessica yang baik. Oke, good. Gak ada lagi clap. Siap. Ready clap. Guys, kumpul HP. Udah. Udahan lo ya. Udah. Erin menang tuh. Oke. Aku suka kumpul HP. Erin sabar. Oke. Manuk akal. Valid. Enggak ada ditonton. Wah, Oke, dari 3 ini mana yang salah? gak pernah marah-marah. Gak pernah marah-marah. Iya. Emang Erin gak pernah marah-marah di kelas? Enggak sih, paling ngomel. Pernah ih. Yang betul yang mana? Sabar. Nah, Sabar. Berarti Erin ini orangnya
Sama. Oke, Andre. Manusia setengah ekskil ya. terakhir. Setengah Yusuf. Diam-diam si pintar. Waduh. Manusia setengah dewa. Kalian dengar? Apa? Oh, dia belum ngomong ya. Andre ngomong gak mau sama aja. Ya udah bisik aja. Apa Andre? Silakan. Andre sukses dengan bangga Andre. Oke, Andre suka menolong teman. Andre suka menolong teman. Yang Menurut kedua, Kelvin gimana Kelvin? Oke, valid. yang kedua, Oh. Oke. cuek. Yang ketiga, Oke, valid. dingin. Kalau muridnya lemah dapat 100. Full boy. Dikit 100 tuh. Bukan dikit 100. Nggak dikit lagi 3 di kelas. Oh, 2. Nanti ini berani Cuek. agak Yusuf. Menolong teman dan Pintar Dre, bilangnya pintar Dre. Capek gue. iya. Iya. Ini ngomong sama anak Coba, kecil. Pak. Benar semua. Bener semua. Bener Real, semua. pintar. Yang nggak benar yang mana? Nggak ada. Cuek. Oh, berarti dia suka menolong orang. Dia orangnya cuek dan pintar. Orang suka menolong orang cuek. Benar semua. Cuek berarti. Biasanya tergantung. Iya, yang minta baru Oke. tolong. Udah ya. Sampai situ game kita. Kita masih materi game seperti itu. Oke. Nah, apa sih esensi dari game tadi? Nanti dijelasin di akhir pembelajaran. Nah kan sebelum dijelasin pun pasti kalian udah tahu kalau kita belajar tentang apa itu kepribadian. Nah, oke, apa itu kepribadian? Ada yang mau jawab? Apa sih itu kepribadian? Personality. Ciri khas, oke. Ada yang lain? Ciri khas. Apa? Yang membuat kita beda dari orang lain atau keunikan lah. Oke, good. Ada lain? Kita ada satu pribadi. Ciri khas, keunikan. Ya. Kita udah betul ya jawaban kalian. Jadi apa itu kepribadian dari perspektif sosiologi? Silakan kalau kalian mencatat, catat aja poin-poin intinya. Nanti sebagai PPT-nya. Kepribadian itu merupakan minta tolong Alvino yang lagi main rambut berkata Pribadian merupakan ciri khas seseorang individu yang konsisten yang memberikan identitas bagi dirinya sebagai individu khusus yang berbeda dengan individu lain. Oke. Jadi thank you. Kepribadian itu merupakan ciri-ciri watak seseorang individu yang konsisten memberikan identitas bagi dirinya sebagai individu khusus yang berbeda dari yang lain. Tadi udah disebut sama Iren lagi maaf. Sama Erin dan Jessica ya sangat masuk ya. Ada ciri-ciri khas atau ciri khas dia orangnya itu gimana sih? Ramah, kasar atau apa? Pokoknya ciri khas lah. Jadi kalau orang itu misalnya Alvino itu orang gimana? Oh yang kasar itu contoh ya. Oh yang kasar itu. Nah, orang tuh bisa tahu kalau dia itu kasar karena ya kepribadiannya itu emang kayak gitu. Itu adalah konsep kepribadian. Nah, ada beberapa konsep kepribadian menurut para ahli. Ini tidak akan jelasin satu-satu. Nanti kalian baca ya, kasih PPT-nya, kalian baca, terus kalian cari contohnya. Misalnya ini jelasin yang bagian pertama. Menurut Juber, kepribadian itu merupakan gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dilihat oleh seseorang. Nah, coba yang tadi, yang waktu kalian main game, kenapa kalian bisa menebak kalau si Jessica itu orangnya tuh suka menolong teman? Kenapa? Karena terlihat, itu yang kita lihat. Ya, jadi menurut si Ciber ini, kepribadian itu terlihat dari situ, dari sifat-sifat yang tampak. Jadi orang melihat, oh si Jessica ini suka banget dia nolong orang. Berarti kepribadiannya itu ramah,
baik, empati, peduli. Jadi melalui sifat-sifat yang kelihatan itu orang bisa menganggap bahwa kepribadian itu, oh ini kepribadiannya. Jadi dari sifat-sifat yang nampak. Kemudian menurut Theodore, Theodore ini mengatakan kalau kepribadian itu adalah organisasi sikap-sikap atau preposition yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Latar belakang terhadap perilaku kita balik lagi nih ke asal mula seseorang menerima sosialisasi. Itu di mana? Pertama kali seseorang menerima sosialisasi keluarga. Nah, dari latar belakangnya misalnya kalau dia itu mendidiknya itu seperti ini. Oh, ketika dia di lingkungan masyarakat, kepribadiannya itu menjadi seperti itu. Misalnya waktu di keluarga, AMT itu suruh dia untuk mandiri. Kayak apa-apa harus sendiri. Ketika dia di sekolah, dia mau jadi pemimpin. Nah, itu ternyata kepribadiannya terbentuk dari latar belakang perilakunya. Kemudian menurut Blower, kepribadian itu adalah corak tingkah laku sosial. Corak atau sesuatu yang yang bervariasi. Jadi semua orang dalam tubuh nggak mungkin punya satu kepribadian. Masing-masing itu punya berbagai macam kepribadian dengan kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Nah, inilah yang membentuk keunikan seseorang. Makanya kepribadian itu nggak bisa kita samakan. Ini sama-sama, mungkin sama, tapi tidak tidak semirip itu. Pasti ada yang membedakan kepribadian seseorang. Ya, menurut si Gar ini juga sama seperti 3 orang di atas. Perilaku seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Nah, silakan kalian cari contohnya masing-masing. Oke, lanjut. Yang mengantuk silakan minum. Berdiri juga boleh. Jadi, secara garis besar kepribadian itu apa? Dari kesimpulan para ahli itu minta tolong yang sedang bermimpi. Bacakan. Yang suara keras ya. Oke, jadi jelas ya. Nanti kalian kalau nggak tanya Nah, terdapat unsur-unsur kepribadian. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini punya satu video biar kalian lebih paham tentang konsep kepribadian. Ya. Masuk ke sini.
Silakan coba. Sherry. Felina. Oke, kalian bisa catat poin-poin pentingnya biar gak itu. Cewek apa? Cewek ada buat saya. Speakernya nggak bisa. Speakernya kok nggak kedengaran, Miss? Ini tema apa? Edward. Ada nggak sih di antara lo nih? Bisa nggak jalan? Bisa nggak jalan? Ada nggak sih di antara lo nih yang sejak lahir sampai hari ini nggak pernah ngalamin konflik apapun sama siapa? Kalau ada please kontak gue pengen tahu banget dulu orang tua lo anak apa sih masih ada di dalam kandungan sampai anaknya juga belum ngomong kayak gini. Nah tapi itu bercanda, gue yakin sih gak akan pernah ada orang yang kayak gitu. Sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain, pastinya lo pernah ngalamin apa yang namanya konflik. Konflik itu emang gak terhindarkan, memang dapat terjadi di mana. Ternyata salah video. Ya, videonya. Manusia dalam waktu ini, meskipun secara struktur biologis hampir terlihat sama, namun secara kepribadian, antara satu manusia dengan manusia lainnya memiliki karakteristik masing-masing. Ada orang yang memiliki karakteristik pemarah atau pendiam. Ada orang yang memilih memang saat berada di lingkungan yang ramai, dan ada yang memilih menjalani hari-harinya sendirian. Kenapa bisa seperti itu? Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang kepribadian. Apa itu kepribadian? Beragamnya tingkah laku dan sifat manusia sangat dipengaruhi oleh kepribadian yang dimiliki masing-masing individu. Kepribadian sendiri sangat mempengaruhi bagaimana seseorang bertingkah laku, berpikir, mengelola emosi, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan. Seperti bagaimana kalian memperlakukan pelayan, berinteraksi dengan teman sekolah, atau bahkan bagaimana kalian berinteraksi dengan kurir pengantar paket. Lalu, apa yang sebenarnya membentuk kepribadian seseorang? Penelitian mengenai kepribadian sudah dilakukan oleh banyak ilmuwan sejak awal tahun 1900 dan terus berkembang hingga saat ini. Diawali oleh Sigmund Freud dengan teori tentang ego dan superego, Karen Hormey dengan teori neuroteknik, dan Jason Sullivan dengan teori interpersonalnya. Meskipun terdapat banyak teori yang membahas tentang kepribadian, tetapi pada umumnya teori-teori tersebut menyebutkan bahwa pola asuh masa kecil adalah faktor utama pembentukan kepribadian seseorang. Bagaimana pola asuh berperan dalam pembentukan kepribadian? Orang tua memiliki bentuk pola asuh yang berbeda-beda. Ada orang tua yang bersifat tegas dan selalu memberikan aturan. Ada yang selalu memberikan pekerjaan. Ada yang bersifat laju atau membebaskan anak. Dan bahkan ada yang tidak konsisten dalam memberi perhatian dan aturan. Dari masing-masing model pengasuhan, anak tidak hanya menerima perlakuan dari orang tua begitu saja. Setiap anak mempelajari perlakuan yang didapat, dan dari apa yang dipelajari diterapkan di lingkungan luar. Seperti misalkan anak yang selalu diberikan aturan semasa kecilnya oleh orang tuanya, maka
Anak tersebut memiliki kecenderungan untuk menjadi orang yang disiplin dan rapi. Walau misalkan seorang anak yang dibebaskan oleh orang tuanya untuk melakukan apapun, maka anak tersebut memiliki kecenderungan tumbuh menjadi seseorang yang tidak mengenal norma dan aturan. Ada berapa macam sih kepribadian? Walaupun terdapat keunikan pada kepribadian masing-masing manusia, seorang psikolog asal Amerika bernama Theodore Millon mengelompokkan pola kepribadian menjadi beberapa macam, seperti detached active atau avoidant merupakan individu yang memiliki kecenderungan menghindari interaksi sosial. Detached passive atau schizoid merupakan individu yang kurang memiliki ketertarikan untuk menjalani hidup. Dependent passive atau submissive merupakan individu yang memiliki kecenderungan bergantung terhadap orang lain. Dependent active atau histrionic merupakan individu yang memiliki kecenderungan untuk menjadi pusat perhatian. Independent passive atau narcissistic merupakan individu yang memiliki pandangan bahwa dirinya adalah individu yang hebat. Independent active atau antisosial merupakan individu yang memiliki kecenderungan untuk melawan aturan. Ambivalent active atau negativistic merupakan individu yang memiliki kecenderungan melakukan perlawanan secara tidak langsung. Ambivalent passive atau kompulsif merupakan individu yang memiliki kecenderungan untuk hidup tertekan. Terima kasih telah menyaksikan video kami hingga akhir. Jangan lupa untuk tekan. Oke. Apa yang kalian dapat dari video itu? Ada yang mau jawab? Ya udah, diskusi dulu coba dua orang. Guys, Coba diskusi dulu dua orang. Apa sih yang kalian dapat dari video tadi? tahunya tipe-tipe doang nih. Sama Dari kebiasaan. dari kebiasaan dan dari pola asuh. Dan itu kepribadian terdiri dari bagaimana itu? Apa sih lupa? Kepribadian itu tadi terdiri atas aspek-aspek itu kan kayak ego, super ego. Bukan yang awal banget, dia masih awal itu yang apa sih yang kepribadian itu dibagi dalam hal-hal kayak ini. Tadi ada 4 kotak. Ada tahu apa ya? Iya, bukannya langsung kayak narsisistik. Iya sih. Tadi ada apa aja? Egoistik, ada egoistik, narsisistik, Oke, sudah? terus apa lagi? Sudah? Oke, siapa mau jawab? Erik mau jawab nih. Soal Erin. Ada yang mau sharing? Kayaknya Cafe Master udah sangat antusias mau menjelaskan sesuatu. Tadi diskusi sama Rizka kayaknya seru banget. Coba apa? Marah? Ya? Marah. Sini ada yang marah di situ. Oke, mungkin dia melihat ada satu kepribadian yaitu pemarah. Orang bisa pemarah. Oke, ada yang mau melengkapi atau menambahkan? Ayo, tadi kalian sering apa aja? Orang lagi ya? Orang lagi. Kira-kira ada. Edo. Miss Edo mau Miss Yang nunduk sih, Miss. yang duduk. Langsung sadar. Siapa yang nunduk? Tidur, Miss. Ya udah yang tidur, ayo. Siapa yang tidur? Frido. Oke, langsung tanya apakah
freedom, freedom keselamatan dalam bahasa Inggris. Freedom. Orang yang suka tidur itu Untuk Itu keperluan. kebiasaan. Oke. Andre mungkin mau sharing? Oh ya, tentunya Andre. Katanya tadi ada dicatat ya video itu. Iya, terus tadi kalian siapa aja? new ship. New ship. Ship. Oke. Jadi Andre minusnya tapi Diskusi si Andre mau bolak-balik Coba dicatat sama mama aku pakai. jalan dari sini Andre oh ya kasih banget ada pada Oke, keren. Selamat dulu. Keren ya, dia menjelaskan semuanya. Andre mencatat bahkan nama-nama yang dicatat. wow. Oke, jadi betul ya. Mediklab. Enggak, kalau kepribadian seseorang itu tergantung sama pola asuhnya itu bagaimana. Pola asuh yang maksudnya adalah bagaimana pembentukan proses sosialisasi yang dia hadapi ketika dia masih kecil, dewasa sampai saat itu. Di mana proses sosialisasi itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Oke, lanjut. Ini singkat saja ya, bagian ini. Nah, unsur-unsur kepribadian itu ada 3. Apa aja? Pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. Oke? Jadi kalau ada kuis misalnya kira-kira unsur-unsur kepribadian itu apa aja sih? Pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. Iya. Ini juga ada dalam nanti Lucu banget suara Oke. Kita bahas satu-satu secara singkat saja. Pertama itu muncul dari pengamatan dan pengalaman mengenai berbagai macam hal yang berbeda dengan lingkungan. Jadi pengetahuan itu muncul dari bagaimana seseorang itu mengamati lingkungan sekitarnya. Dan ini biasanya itu terjadi di proses sosialisasi yang pertama di lingkungan keluarga. Jadi ketika seseorang melihat, dia mengetahui kalau dia hidup di tengah-tengah keluarga, dia punya ayah, ibu, dan lain sebagainya. Pokoknya berawal dari pengetahuan. Kepribadian itu, unsur-unsurnya itu berawal dari yang namanya pengetahuan. Yang kedua itu perasaan, atau suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu yang dipengaruhi oleh pengetahuan. Jadi ketika dia sudah mengetahui, dia juga melibatkan perasaan di dalamnya. Setelah itu ada dorongan naluri atau kemampuan, yakni kecenderungan pada setiap manusia untuk mengikuti sesuatu rangsangan dengan pola yang teratur. Jadi setelah dia mengetahui, dia merasakan, dia punya dorongan naluri. Jadi gimana sih cara meresponnya? Nah, ketika dia merespon, disitulah terlihat dari orang-orang di sekitarnya, oh berbeda itu ternyata seperti itu. Yuk. Dorongan naluri yang dimaksud tadi di situ seperti ini: mempertahankan hidup, dorongan seksual, dorongan cari makan, dan masih banyak lagi dorongan-dorongan naluri lainnya. Nah, ketika seseorang memutuskan untuk melakukan dorongan-dorongan ini, disitulah kepribadiannya terlihat. Bagaimana cara dia melakukan dorongan naluri ini. Nah, ini yang terakhir. Ini sangat penting ya. Jadi misalnya kalian perhatikan penjelasan ini ya, yang ini adalah 3 bagian dari kepribadian. Tadi di video juga sudah ada. Menurut Sigmund Freud, ini adalah seorang psikolog asal Australia. Ya, dia mengungkapkan bahwa ada 3 kepribadian dalam diri seseorang. Ada id, ego, dan superego. Oke, id, ego, dan superego. Nah, kita bahas satu-satu. Ini panjang banget, jadi singkat saja. Id itu
adalah bagian diri seseorang yang bersifat tidak sadar. Bagian diri seseorang yang bersifat tidak sadar, nauria, impulsif, mudah terpengaruh oleh gerak hati dan tidak disosialisasikan. Jadi dalam diri seseorang ini ada yang namanya id. Id itu dia tidak disosialisasikan, berarti dia itu tidak dia itu secara naluri ada dalam diri manusia. Contohnya aku kasih contohnya. Yang kedua itu ego. Ego itu adalah perwakilan bagian dari diri yang bersifat sadar dan rasional dan sering disebut sebagai penjaga pintu kepribadian karena ia menjaga antara interaksi id dan superego. Kemudian apa itu superego? Perwakilan bagian diri yang telah menyerap nilai-nilai kultur dan berfungsi sebagai suara hati. Nah, contohnya seperti ini. Coba Miss minta tolong aku deh. Jangan dengan suara keras. Oh, sorry. Contohnya. Seorang yang kelaparan akan makan semua makanan yang dia hadapi. Secara sadar ia berusaha mencari makan. Upaya pencarian makanan didasari oleh nilai-nilai dan norma yang selalu aku yakni makanan tersebut diperoleh secara wajar, halal dan sesuai norma yang berlaku. Nah, ini ada salah satu contoh. Seseorang yang kelaparan itu akan makan, dia membayangkan akan makan semua makanan yang ada. Itu adalah id. Jadi id itu adalah kepuasan diri manusia tanpa kontrol. Jadi ingin makan, ingin minum, hasrat seksual pun termasuk dalam id. Jadi dia itu sudah ada dalam diri. Pokoknya suatu keinginan manusia untuk mencapai sesuatu itu adalah id. Untuk memenuhi kepuasan. Nah, contohnya ini ada seseorang yang kelaparan membayangkan akan makan semua makanan yang dia hadapi. Itu adalah id. Keinginan untuk makan itu id. Secara sadar dia berusaha mencari makan. Nah, ketika dia berusaha mencari makan itu disebut ego. Ada egonya itu yang menyuruh mencari makan. Upaya pencarian makanan didasari oleh nilai dan norma yang berlaku, yakni makanan tersebut diperoleh secara wajar, halal sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi istilahnya gini, diskussi satu ilustrasi. Ego dan super ego ini ibarat pacuan kuda. Oke, pacuan kuda. Kudanya ini adalah id. Jadi kuda ini bebas mau kemana aja, karena dia id. Jadi dia mau melewati batas pun terserah dia. Kuda ini adalah id. Ego itu adalah orang yang mengendalikan kuda tersebut. Itu adalah ego. Ya, super ego itu adalah batasan lintasan. Jadi kuda itu nggak boleh melewati batasan itu. Itu adalah super ego. Nah, super ego ini dalam masyarakat itu adalah nilai dan norma. Jadi ketika seseorang ingin melakukan, kalian pasti pernah nggak sih kayak melakukan sesuatu itu cemas, sesuatu yang salah itu pasti cemas kan? Waduh, aku mau ngelakuin ini tapi benar nggak ya? Nah, itu adalah perdebatan antara id dan juga super ego. Dan yang menentukan adalah si ego. Oh, mereka berdebat, berarti keputusan yang harus aku ambil itu. Contohnya tadi, seseorang lapar, terus dia nggak punya uang. Seseorang lapar, dia lapar, itu kan kepuasan yang tidak bisa dikendalikan. Dia lapar terus, dia ingin mencari makan. Dia ingin mencari makan tapi nggak punya duit. Ketika dia melihat ada yang jual tapi dia nggak punya duit, akhirnya dia berpikir, si ego ini berpikir, aku ambil aja, nggak usah bayar. Tetapi super ego mengingatkan dia, itu salah, karena tidak sesuai nilai dan norma dalam masyarakat. Jadi ketiga ini tuh sangat berpengaruh dalam kepribadian seseorang. Oke, kalian paham tentang id, super ego dan ego? Paham? Oke. Oke, lanjut. Oke,
kalian untuk menggunakan HP. Silakan. Kalian scan masing-masing ya. Ini dari satu orang atau per kelompok ini masing-masing. Silakan kalian scan. Dulu guys, coba kasih guys. Ya guys. Bukan kayak ngomong ya. Gue tahu dari kalau udah sampai nanti record. Hari nggak record. Guys, boleh ambil HP ya. Guys, boleh ambil HP. Oke, jadi ini adalah ini itu adalah kalian pernah ikut tes kepribadian nggak? Mau, aku udah pernah. INFP. Oh iya. INFP. Kamu I. Aku I. INFP. Yes. INFP. Oh, kita berarti sama dong. Kita cuma beda. Aku cuma beda. Miss cuma beda I. INFP geng. Langsung makan. Anda tolong dong. Oh, dikacangin. Nah ini kalian yang harus pilih nih. Jika kamu sedang lapar saat pelajaran berlangsung, apa yang kamu lakukan? Langsung makan tanpa beri aturan. Boleh, oh gua. Oh iya. Udah makan. Maaf. Ini sengaja nggak tahu sama kalian biar apa ya? Kalian nggak usah takut. Bagaimana reaksi kamu memberikan contoh? Oke. Kasih Miss. Wah. Ini HP-nya. Kalau ini mah yang harus langsung makan. Kapal selam. Saya udah tahu Miss. Tadi saya kecewa Miss kalau berubah lagi Miss. Saya kadang gitu kan enggak sih. Oh iya. Oh iya. Iya. Tapi Kita muda. Sekolah di sini masih ada sekolah itu punya mata. Mereka muda. masih kah? Berdasarkan apa yang kamu minat, jika melihat seseorang yang peduli apapun, nggak perlu gue baca sih, tahu gue punya apa. Sama langsung gini aja.
Mendung mulu ya, kemarin juga nggak hujan cok. Soalnya jangan coba dulu. Miss, di kelas enggak. SMP ya dikasih. Oh, ada tiga. Mungkin gua udah sih. Ini gue mau tadi set dulu. Ini nomor gue belum di set dong. Set nomor apa? Biasa. Jangan lupa pesan nomor-nomor anak kelas. Ada bos. Perihal lupa nge-save nama pas guru-guru juga ikut hilang aja nomornya pas ganti. Itu apa? Kayak gitu kan? Tahu sih. Jika kamu sudah lapar merah sini menunggu istirahat. Dan virus soalnya tuh nambah kita cepet. Ada yang jawab biru di sini? Yang ini? Soalnya yang mana itu? Jika kamu sudah melakukan satu pelajaran berlangsung, apa yang kamu lakukan? Saya mau bilang yang biru tapi jangan. Makan lah ya, ya kalau bohong. Ada yang langsung makan tanpa pembelian kurang. Kayaknya juga. Lanjut dong. Ayo kita ya. Sekolah penjara tuh kalau sama. Oke. Tapi kita izin bebas. Ketika temanmu meminta contekan saat ujian, bagaimana reaksi kamu? Kasih. Oh, Kasih. Lu lihat banyak banget. Baik banget ya. Lebih besar dari Yang penting gue ya bener ya. ya. Oke, kalau kamu yang tahu, yang warna biru itu adalah it. Jadi dia memenuhi keinginan dirinya tanpa memikirkan super ego. Super ego itu yang warna ini.
Karena dia mempertimbangkan nilai dari Asia sih mau jadi contohnya apakah ini sudah benar atau sama. tidak? Dan merah ini adalah ego. Dari pertentangan antara ego. Jadi kita bisa lihat kalau di sini terlalu banyak begitu ya. Minta Atau saya bilang nggak pernah kerja apa nggak dikerjain besok ini udah bisa. Ya bener lah, gue kemarin gue sebelum itu gue Dari kesana TK emang ada tugas. TK Baru kali ini ada tugas. TK itu apa? TK kayak gue kan minta lihat ini apa ini? Apa yang biru? Jelas? Yang langsung ada sih ya. Harus ada ini. Gue kan ini. Habis itu langsung ada. Lagi lihat Oke, bisa perhatian. Jadi ini tuh jawabannya tuh macam-macam ya. Jadi ini sudah bisa harus menganalisis satu persatu dan silakan kalian analisis itu gimana sih ceritanya, jalannya gimana sih. Nah, sekarang kalian diskusi dua orang, nggak perlu banyak, dua orang saling diskusi, saling sharing. Bagaimana hasil tes ini sesuai dengan kepribadian? Jadi kamu sharing. Kenapa sih kok aku bisa kasih contekan ke temanku ketika ada ulangan? Misalnya tadi ada yang sharing, karena gak enakan nulis, nah itu kalian sharing kenapa bisa gak enakan? Apakah ada pengalaman buruk? Apakah ketika aku gak enakan itu ada kejadian aneh yang terjadi dan lain sebagainya? Silakan kalian. Maaf, saya pengen tipis hasil. Tidak perlu sharing aja, biasa aja. Sharing aja, nggak perlu tulis ya, karena ini sebentar satu orang sharing. bisa apa nggak bisa? Yang bola. Kenapa sih orang-orang berubah saya yang Jadi dikasih lumayan 3 solar system, satu giveaway, satu itu sama 1 bulan. ada yang jelek sendiri Tidak Apple. mana Apple-nya split lagi Apple harus sendiri. Kalau dia lulus, kan kalau lulus macam kayak saya itu kayaknya kakaknya. makanya sendiri Dari atas dulu. biasanya bentuk angin paling Cuma sih isi ray kan apa ray bisa juga ada kapal ada main sih udah gue boykot aja privilege bukan gue nggak milih sih gue milih Valen gue nggak milih sih ini hasil itu mana ada teknik ya nggak tahu aja lu nggak tahu apa Gua ada apa nih? Aku adalah kecil tapi kayak gitu kan aja
Itu gimana sih? Itu udah satu-satunya Jika melihat calon pelanggar aturan lalu lintas, Kasih anak terus bulan lama ini. Tapi kan itu taruh di depan koring ya itu taruh di teras rumah. Masih buat rumah ini mengadakan suatu hal dalam suatu Adegannya masih banyak kan kalian gitu? Yang di depan masih banyak kan? Hah? Nanya. bener dihapus. Udah selesai kan? Balik. Banyak gimana? Coba tanya ya hasil tes deh. Enggak minggu ini Jen 20 Februari. Enggak. Tiga PPT kan perlu isinya kan di situ. Kan bukan video, kan isi. Ya tapi kan kesimpulannya dulu, kan abis video kan kesimpulan. Maksud gue itu paling penting, mau gak mau. Gue udah malas banget sama pasar-pasaran. kalian berapa? Oke, silakan duduk yang udah sharing tadi.
Gila tuh orang Yang ngomong. ada tuh makan makan. Masih jam. Capek. Ada. Tapi kita lagi. Mantap. Oke, mohon perhatian, HP-nya boleh disimpan dulu. Kita tinggal 20 menit. 20 atau 14. HP-nya boleh disimpan dulu. Masa disimpannya HP-nya kedua. HP-nya boleh disimpan dulu. Oke, sekarang Miss mau minta perwakilan yang mau sharing beberapa aja. Jangan kayak simpan HP-nya ya. Yang mau sharing sebelum Miss tunjuk. Ya udah, yang terakhir ngomong tadi kan Riko. Oke, Riko sekarang Miss minta tunjuk satu orang. Satu orang cewek yang menurut kamu dia introvert. Wow. Yang menurut pandangan Riko orang ini introvert. Iya, dia valid. Yang cantik. Kalau cantik semua cantik. Aurel. Silakan Riko. Aurel udah Aurel. Aurel sih udah Aurel. Aurel sih. Aurel. Oh, bukan. Aurel. Oh, Aurel introvert ya. Mana Aurel? Oh, Aurel. Oke, Aurel, silakan. Hasil sharing tadi bisa diseringkan kepada teman-teman yang lain. Silakan. Oh, siapa? Berdiri aja, Aurel. Berdiri aja. Udah siap. Ayo berdiri. Bisa. Berdiri. Ya nggak boleh. Aurel. Oke, yang lain mau mendengarkan bicara. Silakan Aurel. Gak harus semua, sering aja apa yang tadi kalian bahas. Bisa? Bisa nggak? Atau nggak bisa kita ganti aja apa? Biasanya ya udah, Aurel tunjuk satu cowok yang di kelas ini tuh dia tuh kayak paling peduli dengan teman-teman kalian. Silakan.
Iya, iya. Siapa? Ini Aurel. Ini Aurel. Siapa? Ayo. Edo. Wow. Edo betul ya? Oke, silakan Edo. Berdiri aja, berdiri. Yang lain tolong dengarkan. Maaf, suaranya lebih. Edo sudah tersumma. Edo sudah pamit. Bagaimana presentasinya sesuai dengan kepribadian itu kan biasanya kita menjawabnya pada jujur gitu ya. Jadi harusnya sesuai dengan kepribadian kita ya kita harus kayak gitu sih. Jadi kayak kita bisa tahu kepribadian kita itu gimana dari dasar tersebut. Kita ada situasi di mana kamu merasa perlu dengan cara bertindak. Dari hasil tes tadi mungkin ada nggak yang mau kamu ubah lagi? Ya, paling ada beberapa yang seharusnya diubah ya. Karena kan sebenarnya nggak mungkin juga. Oh iya. Iya, gitu. Pertanyaan nomor 3 itu lebih ke bagaimana keputusanmu dalam kamu bertindak. Kayak keputusan itu gimana? Bagaimana keputusan terakhir itu berpengaruh pada perilaku saya? Ya, paling pengaruh itu dalam kehidupan kita sehari-hari kan ya mempengaruhi kita aktivitas sehari-hari juga, cara kita berhubung sama teman, cara kita melakoni ke teman ya gitu. Iya Kak. Oke, thank you Eda. Selamat duduk. Kasih one clap. Oke, keren ya. Ada yang mau menambahkan? Enggak ada. Tapi kayaknya harus ada cewek juga kan sih biar adil. Satu cowok, satu cewek. Silakan Edo tunjuk satu cewek yang menurut Edo itu manis banget. Pacarnya cemburu. Soalnya ada yang milih dong. Yang apa ya? Yang apa? Sebutin kalian. Yang pakai hoodie coklat. Yang centil kalau boleh, yang centil. Dia apa nih? Itu apa? Yang imut aja deh, imut. Iya. Ada yang merasa paling imut nggak? Boleh bisa punya pacar, Miss. Oh, menjaga perasaan dia. Riko katanya. Riko, iya Riko katanya. Ya udah yang dewasa aja lah. Kayak cewek. Nggak ada yang dewasa. Nggak ada yang dewasa. Yang bocil. Jangan dua aja. Ayo. Jangan dua aja. Satu aja ayo. Lanjut dong. Kamu tuh pilih dulu satu deh. Saya Sama kelas kita aja. Oh iya, Miss Maria. Oh ya, Miss Maria. Dewasa. Satu udah dewasa. Miss Maria yang paling dewasa. Teman kelas kalian. Ketua kelas boleh jadi. Ayo. Kelas kita aja deh. Kelas kita aja. Ketua kelas. Satu kelas. Erin. Erin. Wow, silakan Erin. Guys, berdiri guys. Garis besar aja. Guys, kumpul guys. Berdiri. Garis besar aja. Jadi fasilitas kepribadian teman-teman saya itu sangat akurat karena teman saya menjawabnya dengan jujur dan paham. Dan situasi yang merubah cara bertindak itu pasti ada. Kayak kalau misalnya mau mengambil keputusan, pasti kayak kita harus menghindari dulu. Terus kalau misalnya kita udah mengambil keputusan, pasti kita ada pikiran mau mengubah. Bagaimana pengaruhnya ego yang seperti itu dalam kehidupan kita? Kita pasti masih memilih keputusan yang membuat kita senang dan tapi kayak menyenangkan diri sendiri.
pasti itu batasannya. Saya tidak mau apa yang enggak. Oke, terima kasih Erin. Selamat untuk one lap. Oke, keren ya. Tadi Erin juga sudah menjelaskan secara detail bagaimana seharusnya kita bertindak dalam kehidupan kita. Ya, karena dalam diri kita kan ada ego dan super ego. Jadi bagaimana kita mengontrol semua itu. Jadi ketiganya ini saling berkaitan. Jadi keputusan terakhir itu ada di kalian. Kalian mau memilih yang benar, jalan yang salah atau jalan yang benar. Jadi keputusan itu balik lagi ke kalian. Jadi ini sekarang melalui pembelajaran ini kalian bisa paham nih. Kira-kira keputusan yang terbaik itu yang mana sih? Jadi kalian bisa kembali mengolah. Kalau ada informasi-informasi yang masuk, kalian olah lagi, terus kalian pikirkan kembali. Biar apa? Biar proses sosialisasi yang sudah kalian alami itu tidak sia-sia, apalagi dalam keluarga, agama, dan juga tentang permainan dan sebagainya. Jadi istilahnya itu kasih yang terbaik lah dari kepribadian kalian. Mungkin yang lain masih berproses, kepribadiannya kayak gini, mungkin dia masih berproses. Jadi Miss juga mau ingatin kalian jangan langsung menjudge dia, oh dia ini gak baik, karena orang itu masih berproses. Mungkin dia masih dalam tahap proses sosialisasi untuk mencari jati dirinya. Jadi kita jangan sembarangan menjudge orang. Dan setiap orang itu punya keunikan masing-masing ya. Jadi Tuhan itu menciptakan kita dengan penuh keunikan. Nah itulah hebatnya Tuhan, kita diciptakan beribu-ribu manusia tapi tidak pernah kita temukan kepribadian ini sama dengan ini. Pasti ada keunikan dari masing-masing pribadi. Oke, Betul, Miss. untuk menutup pembelajaran kita, yang nomor 2 nggak usah, yang nomor 1 aja ya. Sudah Silakan kalian tulis di kertas, nggak usah satu paragraf juga. Miss sisa 2 menit, Miss. Sisa 2 menit, Miss. Ya udah, nanti kalian tulis di mana bukan tulisnya. Ah, Nanti Miss kirim PPT-nya, kalian buka di slide terakhir. why? Minggu depan pas Miss masuk, Miss akan tahu. Kata-katanya buat Kata-kata hari ini. Foto. foto pendek. Oh, tak pasti. Oh iya. Paling foto pendek jadi showing. Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian semua. Kalian hebat banget. Hari ini belajar banyak, tapi kalian langsung semangat di kelas. Keren. Jadi sekarang silakan kalian siap-siap beresin barang-barang kalian di atas meja. Terus kita tulis dalam doa. Oke. Seperti biasa minggu depan kita akan ketemu lagi di topik berikutnya, lanjutan dari konsep kepribadian. Lihat kita kuis di awal. Kalau kuis 1 sampai 3, kuis sampai yang ada kamu kuis atau apa? Emma yang mana? Emma yang mana? Pakai jaket apa? Oh. Oke. Belum PH soalnya. Oh iya. Oh iya. Emma sama Kim. Kita mau berdua dulu. Jangan sampai mau. Ini. Kita kayaknya minggu lalu kalian. Selain kalian yang paling tunjuk satu orang yang belum pernah kuis. Yang jarang. Ikan. Beri salam. Terima kasih Miss Santi dan Miss Maria dan Miss Mina. Tuhan Yesus memberkati. Nanti tiba-tiba nambah 2 lagi besok.